Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tres Budi Sampurno dari absen 32 kelas XI. Akan mempresentasikan proyek 1 validitas sumber data dengan judul Pengaruh Drama Korea Terhadap Perilaku Belajar Remaja. Proyek ini didasarkan pada 4 aspek. Yang pertama ada aktualitas, yang kedua ada relevansi, yang ketiga ada keandalan, dan yang keempat ada akurasi. Setelah itu diverifikasi ulang oleh minimal 3 berita dan 2 jurnal yang akan direpresentasikan dengan 1 berita dan 1 jurnal pada presentasi ini. Yang pertama ada akurasi. Secara menyeluruh dapat dijabarkan secara general bahwa data tersebut dapat dipercaya dengan tingkat yang sedang karena artikel tidak menjanjikan sumber perolehan data dan persentase numerik dalam penulisan artikelnya, tidak memberikan detail tentang sampel dan populasi responden yang ada, sehingga berdampak fatal pada persentase akurasi data. Selanjutnya ada relevansi. Nama lembaga penerbit sumber data adalah Nurbati Haikal. Artikel tersebut menyajikan fenomena sebenar secara eksak dan menyajikan persentase secara numerik, dan topik yang dibahas adalah tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kita mengulik lebih lanjut tentang latar belakang Nurbati Haikal, yakni seorang perempuan yang sudah menekuni talentanya dalam bidang dunia menulis. Beliau memiliki banyak mimpi untuk mewujudkan melalui tata tulisan, memotori klub menulis kreatif, dan Enjoy Menulis Club. Selanjutnya ada keandalan. Penerbit dari sumber data adalah Nurbati Haikal yang menulis secara pribadi melalui sudut artikelnya yang berdiri secara mandiri. Tidak ada kejelasan mengenai teknik atau metode pengambilan data, sehingga keandalan di sini dapat dikategorikan sebagai tingkat yang rendah. Kesimpulannya, artikel tersebut menyajikan tulisan yang menjawab topik permasalahan secara tepat sasaran dan tidak kurang atau lebih, dengan menyajikan data secara persentase numerik dan fenomena sebenar secara eksak. Namun dari detail sumber data yang digunakan dengan interval tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, tidak ada kejelasan terkait badan penerbit sumber data, dan yang meliputi detailnya seperti metode pengumpulan data, sehingga artikel tersebut memenuhi pada aspek akurasi, relevansi, dan aktualitas, namun sangat rendah pada tingkat keandalan. Saja kita akan memverifikasi data. Soalnya kita akan memverifikasi data dengan mengandalkan satu berita dan satu jurnal sebagai dasar yang eksak. Saya mengambil dari satu berita, menonton drama Korea, apa manfaatnya? Secara general, dapat kita tarik garis benang merah bahwa drama Korea dapat berdampak positif bagi remaja. 80% responden jadi memiliki keinginan untuk belajar bahasa Korea. 79% mengidolakan aktris drama Korea, dan 91% responden jadi ingin mengunjungi negara Korea Selatan. Hal tersebut membuktikan di samping dampak negatif kecanduan drama Korea memiliki stigma tidak baik, adapun dampak positifnya masih dapat dirasakan secara real oleh remaja. Selanjutnya pada satu jurnal, yakni judulnya Dampak Perilaku Kecanduan Tayangan Drama Korea Terhadap Prestasi Belajar Kimia Remaja Usia 17 hingga 19 tahun di SMA Negeri 1 Manokwari, kita dapat mengambil penjabaran secara general bahwa dampak negatif apabila kecanduan berkelanjutan yakni terjadi gangguan konsentrasi, mengurangi waktu belajar, dan kecenderungan terhadap budaya Korea. Sehingga kalau kita membandingkan dari kesimpulan yang ada, kita dapat menarik garis benang merah bahwa kecanduan menonton drama Korea dapat mengakibatkan dampak yang negatif dan dapat diimbangi dengan dampak positif yang tidak seberapa secara persentase apabila diperbandingkan. Dampak negatif yang ada dapat mengurangi konsentrasi siswa sehingga menurunkan tingkat produktif siswa, mengakibatkan prokrastinasi, hingga menurunkan tingkat persentase prestasi siswa. Adapun dampak positif yang ada adalah hanya sekadar faktor eksternal yang mengakibatkan pada kerileksan atau ketenangan siswa di luar mata pelajaran. Kita dapat mengambil contoh bahwa drama Korea ini dapat menjadi sebuah pelarian dari masalah siswa atau menjadi sebuah pelampiasan dari masalah-masalah siswa di sekolah atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.